kami, mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Timika. Hari ini kami akan membahas materi tentang adaptasi sel. Tunggu apa lagi? Yuk, check it out! Penyakit apapun yang diderita oleh pasien atau individu, pada dasarnya yang diserang adalah sel. Dan sel akan melakukan penyesuaian diri atau yang disebut adaptasi sel. Tubuh manusia terdiri dari satuan dasar yang hidup, yaitu sel-sel. Sel akan berkelompok, membentuk jaringan yang berbeda-beda yang saling menghubungkan satu dengan yang lain. Setiap sel dapat beradaptasi dan berkemampuan untuk berkembang biak. Bila sel-sel tersebut rusak dan mati, maka sel-sel yang masih hidup akan membelah diri terus-menerus sampai jumlahnya mencukupi kembali. Tubuh manusia mudah mendatangkan berbagai cedera setiap saat, yang berarti cedera tersebut dialami oleh sel. Berikut beberapa penyebab cedera sel. Yang pertama, hipoksia. Yang kedua, bahan kimia. Yang ketiga, agen fisik. Yang keempat, agen mikrobiologi. Yang kelima, mekanisme imun. Agar sel dapat terus menjalankan fungsinya, maka sel harus melakukan mekanisme adaptasi saat mendapatkan cedera sehingga sel dapat bertahan hidup. Ditinjau dari beban kerja sel, maka adaptasi sel dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah adaptasi terhadap peningkatan beban kerja sel. Yang kedua, adaptasi terhadap penurunan beban kerja sel. Selanjutnya, hipertrofi. Hipertrofi adalah penambahan ukuran sel. Ketika ukuran sel bertambah, maka akan terjadi penambahan ukuran organ. Terjadi juga peningkatan sintetis organel dan protein struktural sel. Contoh hipertrofi pada kondisi fisiologis yaitu angkat berat. Jadi, pada atlet-atlet angkat berat, terjadi hipertrofi pada otot rangka. Selanjutnya atrofi atau mengurangi ukuran sel. Atrofi adalah keadaan di mana organ dan jaringan yang terbentuk tumbuh mencapai batas normal dan mengalami penyusutan. Sifat fisiologik pada proses penuaan di mana seluruh tampak mengecil secara bertahap. Lebih jelas kita bisa lihat pada pasien usia yang mengalami atrofi endokrin sehingga produksinya menurun. Selanjutnya adalah hiperplasia atau menambahnya jumlah sel. Hiperplasia terjadi karena kenaikan absolut jumlah sel pada suatu jaringan atau organ sehingga menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut, dan fungsi organ atau jaringan tersebut juga meningkat. Hal ini hanya terjadi pada sel labil seperti sel epidermis atau sel darah, tidak terjadi pada sel permanen seperti otot rangka, saraf, dan sel jantung. Sebagai contoh, pembesaran uterus pada saat wanita hamil sehingga janin dapat tumbuh membesar di dalamnya. Selanjutnya, metaplasia atau merubah sel. Bentuk adaptasi yang terjadi berupa perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis-jenis lain. Misalnya, sel epitel torak yang dapat bersekresi diganti dengan sel epitel gepeng berlapis yang tidak bersekresi yang terjadi pada saluran pernafasan seorang perokok. Hal ini tidak menguntungkan karena lendir yang merupakan alat proteksi saluran pernafasan terhadap bakteri, udara, dan benda asing tidak terbentuk sehingga saluran pernafasan mudah mengalami infeksi.